Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kita Risalatul Muawanah tentang tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun wa 'alaika bitawakkuli 'ala Allah. Hendaklah engkau wahai saudaraku bertawakal kepada Allah. Fa innaman tawakkala 'ala Allahi kafahu. Karena bahwa sungguh orang-orang yang bertawakal ia kepada Allah, kafahu niscaya mencukupi ianya Allah akannya, wa aghnahu mengayakan ianya Allah akannya, wa tawallahu dan mengurus ianya Allah akannya. Ini anjuran untuk bertawakal kepada Allah, karena orang yang tawakal kepada Allah akan Allah cukupkan, akan Allah kayakan, akan Allah urus semuanya. Jadi bab tawakal ini salah satu bab yang paling rumit. Jangankan untuk kita amalkan, untuk kita pahami saja kadang susah. Rumit dalam arti ilmunya rumit, apalagi mengamalkannya. Tawakal sangat berkaitan sekali dengan tauhid. Ini sedikit sebagai mukaddimah, sangat berkaitan sekali dengan tauhid. Rumit yang pertama kalau kita berpegang kepada sebab. Misalkan bekerja, dalam bekerja kita berpegang sangat yakin sekali, bergantung sekali dengan pekerjaan, di mana pekerjaan itulah atau dari gaji itulah yang akan menghidupkan kita. Itu bisa syirik. Kemudian bila kita enggak menggeluti sebab sama sekali, kita enggak bekerja sama sekali, semuanya kita serahkan kepada Allah, itu bertentangan dengan sunnah Rasul. Karena sunnah Rasul, para nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi al-anbiya semuanya alaihi wassalatu wassalam, para sahabat semuanya pada bekerja, giat bekerja, rajin, enggak ada yang diam, semuanya bergerak. Kemudian ketika kita mempraktekkan sebab, mengamalkan sebab, berdagang atau kantor dan segala macam, namun kita tidak melihat sama sekali sebab itu bisa dianggap sebagai orang yang gila kadang. Bagaimana kita melakukan sesuatu yang kita tidak melihatnya atau tidak bisa tidak memperhatikannya. Jadi untuk bisa mengamalkan tawakal ini semuanya harus dimulai dari tauhid yang mantap. Kalau kata Imam Al-Ghazali, minimal tauhid yang diperlukan yang berkaitan dengan tawakal yaitu kita percaya benar dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila kita benar-benar meyakini kalimat itu dan memahaminya dengan sebenarnya, itu baru jalannya tawakal kita. Pertama, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, esanya Allah, tidak ada sekutu baginya Allah. Lahul mulku, bagi Allah segala kerajaan, semua yang ada semuanya milik Allah. Itu arti secara bahasa. Walahul hamdu, bagi Allah itu segala puji. Artinya Allah akan melakukan sifat-sifat hal-hal yang sangat baik, akan memenuhi semua keperluan hambanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Itu minimal yang harus kita kaji dulu, kita pahami benar-benar, baru bisa kita praktekkan tawakal. Di sini penjelasan tawakal secara ringkas, yaitu anjuran supaya kita menyerahkan diri kepada Allah. Namanya menyerahkan diri, mestinya kita enggak melakukan apa-apa, mestinya seperti itu. Ketika seseorang menyerahkan satu pekerjaan kepada orang lain, biasanya semuanya dipegang oleh orang lain, dia tidak mengurusnya sama sekali. Begitu juga ketika kita menyerahkan segala urusan kepada Allah, mestinya enggak ada apa-apa lagi yang kita lakukan, tapi tidak begitu juga di sini. Ini coba kita baca dulu. Fa innaman tawakkala 'ala Allah kafahu. Kenapa kita dianjurkan bertawakal kepada Allah? Karena orang-orang yang bertawakal kepada Allah pasti akan Allah cukupkan. Wa aghnahu, akan Allah kayakan. Wa tawallahu, akan Allah urus orang itu
sesempurna-sempurnanya. Ini firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal ia kepada Allah fahuwa, maka bermula dianya Allah itu hasbuh. Allah akan mencukupkannya. Coba kita bayangkan. Mungkinkah kita akan menyerahkan diri kita kepada orang lain yang tidak bisa mencukupi kita? Ini Allah, kalau kita benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi kita dalam segala hal. Wat tawakkulu min samarati sidqit tauhidi wasabatihi fil qalbi wastilaihi alaihi. Dan bermula tawakal di sini ada. Dan bermula tawakal itu min samarati sidqit tauhid, itu sebahagian dari buah kebenaran tauhid, dari buah-buah yang dihasilkan dari tauhid yang benar. Wasabatihi, kokohnya tauhid, tetapnya tauhid dalam hati. Wa istilaihi, dan menguasainya tauhid alaihi, di atasnya hati. Bila tauhid kita benar, tauhid kita udah kokoh dalam hati, kemudian tauhid itu benar-benar sudah merasuk ke dalam seluruh jiwa kita, itu baru bisa menghasilkan tawakal. Karena ketika kita sudah percaya Allah benar-benar maha kuasa, benar-benar maha segalanya, benar-benar akan menjaga kita dengan sebaik-baiknya, ketika itu kita akan yakin, timbul untuk menyerahkan segala urusan kepadanya. Sama seperti kehidupan di dunia. Kalau ada seseorang yang akan kita serahkan satu urusan, kita harus paham benar, harus yakin benar bahwa dia mampu melaksanakannya, dia amanah, dia akan melakukan sebaik-baiknya. Baru itu layak untuk kita wakilkan. Bila kita tidak paham siapa dia, nggak mungkin urusan akan kita wakilkan kepada dia. Bahkan ada satu ungkapan menyatakan ketika satu urusan kita serahkan kepada seseorang yang tidak ahli, maka tinggal menunggu kehancurannya saja. Ini Allah menyatakan wa may yatawakkal 'alallah. Siapa yang menyerahkan dirinya, urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Berarti ini sangat berkaitan sekali dengan tauhid. Qala Allah Ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Allah itu Rabbul masyriq, pemilik timur dan barat. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali dia. Fattakhidhu, maka jadikan olehmu akannya Allah wakilan, akan sebagai wakil. Allah menyuruh kita untuk menjadikan Allah sebagai wakil kita. Karena Allah pemilik segalanya, pengurus timur, pengurus barat, yang mengurus langit dan bumi. Fandur kaifa bada'a bi isbatir rububiyah summa bi isbatil infiradi bil ilahiyah summa amarna bit tawakkuli alaihi jalla wa ala. Fandur, maka perhatikan olehmu, kaifa bada'a, bagaimana memulainya Allah, bi isbatir rububiyah, dengan menetapkan sifat rububiyahnya. Dalam ayat Rabbul masyriq, Allah itu pemilik, pengurus, pengatur timur dan barat. Dalam ayat Allah memulai dengan menetapkan sifat rububiyah kepada dirinya. Summa bi isbatil infiradi bil ilahiyah, kemudian menetapkan bahwa cuma Allah itu yang Tuhan. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan lain. Summa amarana, kemudian Allah baru memerintahkan ia akan kita bitawakkuli alaihi, untuk bertawakal kepadanya jalla wa ala. Falam yabqa fi tarkihi udhrun lil bariyah, maka tidak tersisa dalam meninggalkannya tawakal oleh alasan lil bariyah, bagi manusia seluruhnya. Enggak ada alasan sebenarnya kita untuk tidak bertawakal kepada Allah kalau berdasarkan ayat ini, karena Allah pemilik segalanya. Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Bahkan Allah menyuruh kita, mewajibkan kita untuk bertawakal. Enggak ada cara lagi untuk, enggak ada alasan untuk tidak bertawakal. Waqad amarallahu ibadahu bitawakkuli alaihi wa raghabahum fihi biqaulih, dan sungguh telah memerintahkan oleh Allah ibadahu, akan hamba-hambanya, bitawakkuli alaihi, untuk bertawakal kepadanya, wa raghabahum, dan menggemarkan ianya Allah akan mereka hamba, fihi, dalamnya tawakal, biqaulihi, dengan firman-Nya Allah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk bertawakal dan menganjurkan kita, menggalakkan kita supaya kita suka untuk bertawakal. Dalam firman Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kepada Allah lah hendaklah bertawakal oleh orang-orang yang beriman.
Kalau kita menyatakan diri kita beriman, nah ini lagi-lagi menyangkut dengan keimanan, ketauhidan. Kalau kita menyatakan diri kita sebagai orang yang beriman, maka mesti kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa biqaulihi ta'ala, dan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka bertawakallah kamu kepada Allah, karena bahwa sungguh Allah itu mencintai akan orang yang bertawakal. Adakah makam, adakah kedudukan yang lebih tinggi dari cinta? Ketika kita bertawakal kepada Allah, Allah akan mencintai kita. Seseorang yang dicintai biasanya pasti tidak akan disakiti, tidak akan disiksa, tidak akan disia-siakan, akan dijaga, dipenuhi segala kebutuhannya, akan dibimbing. Nah, ini hasil dari cinta. Kalau kita mau bertawakal kepada Allah, Allah akan mencintai kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yurdaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Sabda Nabi, "Lau tawakkaltum," jikalau kalian bertawakal 'ala Allah, kepada Allah, haqqa tawakkuli, sebenar-benar tawakal, la razaqakum, sungguh memberi rezeki hanya Allah kepada kamu, kama yurzaqut tayru, atau kama yarzuqut tayra, sebagaimana memberi rezeki hanya Allah kepada burung-burung, taghdu khimasan, pergi hanya burung di pagi hari khimasan dalam keadaan perut kosong, wa taruhu, dan kembali ianya burung bitanan dalam keadaan perut penuh. Nah, ini kata Nabi, kalau kita benar-benar bertawakal kepada Allah, kita pasti akan mendapatkan rezeki. Sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Burung pergi pagi-pagi kosong perutnya, ketika pulang sudah ada isinya, sudah ada rezekinya. Hadis ini juga mengisyaratkan bahwa kita bergerak, ada usahanya, bukan diam sama sekali. Wa alam anna aslat tawakkuli 'ala Allahi ma'rifatul qalbi bi anna al-umura kullaha biyadillah. Ma yanfa'u minha wa ma yadurru wa ma yasu'u minha wa ma yasurru. Ketahui olehmu, wahai saudaraku, anna aslat tawakul, bahwa sungguh asal dari tawakal kepada Allah itu ma'rifatul qalbi, mengenal oleh hati kita, bi annal umura, bahwa sungguh segala urusan, kullaha, segalanya urusan, biyadillah, itu ada dalam kuasa Allah. Asal dari tawakal, baru timbul tawakal, kita harus, hati kita dulu harus paham bahwa segala urusan itu memang ada dalam kuasa Allah. Ini kembali lagi ke tauhid. Ma yanfa'u minha, baik apa-apa yang bermanfaat ia, minha, darinya segala urusan, wa ma yadurru, dan apa-apa yang mudarat ia, yang membahayakan ia, wa ma yasu'u minha, apa-apa yang buruk ia, yang menyakiti ia, minha, darinya segala urusan, wa ma yasuru, dan apa-apa yang menggembirakan ia. Baik yang bermanfaat, yang mudarat, yang menyakitkan, yang membuat kita senang, segala urusan semuanya datang dari Allah. Kalau bisa timbul keyakinan seperti itu, akan menghasilkan tawakal. Wa annal khalqa law ijtama'u kullahum ala ayyamfa'uhu bi syai'in, dan bahwa sungguh makhluk, jikalau berkumpullah mereka itu, kullahum, semua mereka, kulluhum, semua mereka, ala ayyanfa'uhu, kepada bahwa memberi manfaat oleh mereka akannya seseorang, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yanfa'uhu, niscaya mereka tidak sanggup memberi manfaat akannya, illa bisyai'in, melainkan dengan sesuatu, qad katabahullahu lahu, yang sungguh telah menulis akannya sesuatu oleh Allah, lahu, baginya seseorang. Nah, ini jikalau semua orang berkumpul untuk memberi manfaat kepada kita dengan sesuatu, tidak akan mampu, melainkan bila sesuatu itu memang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita. Au ala ayyadurruhu bi syai'in lam yadurruhu illa bi syai'in qad katabahullahu alaih. Atau semua makhluk berkumpul ala ayyadurruh, kepada bahwa pengen membahayakan oleh mereka itu akannya seseorang, bi syai'in, dengan sesuatu, lam yadurruhu, niscaya mereka tidak akan mampu memudaratkan akannya seseorang, illa bi syai'in, melainkan dengan sesuatu, qad katabahullahu alaihi, yang sungguh telah Allah tuliskan akannya oleh Allah alaihi, kepadanya seseorang tadi. Begitu juga jikalau semua makhluk berkumpul untuk membahayakan kita, mereka tidak akan mampu membahayakan kita, melainkan dengan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau tauhid bisa mantap seperti ini, maka baru bisa menghasilkan sifat tawakal.
Wa yushtaratu li sihhatit tawakkuli alla ta'siyallaha bisababihi. Dan disyaratkan untuk sah tawakal bahwa engkau tidak maksiat kepada Allah bisababihi dengan sebabnya tawakal. Tawakal kita baru dianggap sah ketika kita tidak maksiat kepada Allah dengan sebabnya tawakal. Dalam bertawakal bukan tadi meninggalkan kewajiban atau terjatuh ke dalam larangan. Wa antajtaniba ma nahaka anhu, dan bahwa engkau meninggalkan akan apa-apa nahaka yang melarang ya Allah akan engkau anhu darinya ma. Antajtaniba ma, engkau meninggalkan ma sesuatu yang melarang ya Allah akan engkau anhu darinya sesuatu. Wa taf'alu ma amaraka, dan engkau melakukan akan apa-apa ma amara, akan apa-apa yang memerintahkan ya Allah akan engkau bihi dengannya ma. Mu'tamidan fi jami'i dzalika alaihi, hal keadaan engkau itu yang berpegang, yang bergantung fi jami'i dzalik, pada semua yang demikian itu, alaihi di atasnya Allah Ta'ala. Artinya dalam melakukan perintah, meninggalkan larangan, melaksanakan perintah, semuanya kita berpegang, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa musta'inan bihi, dan minta tolong dengannya Allah. Wa mufawwidan ilaihi, dan menyerahkan ilaihi kepadanya Allah. Wa yushtaratu li sihhatit tawakkuli, dan disyaratkan untuk sah tawakal alla ta'siyallah, bahwa engkau tidak maksiat kepada Allah bisababihi dengan sebabnya tawakal. Wa antajtaniba, dan bahwa engkau meninggalkan manahaka anhu akan apa-apa yang Allah larang engkau darinya. Wa taf'alu ma amaraka, dan engkau melakukan akan apa-apa yang Allah perintahkan akan engkau dengannya. Muta'ammidan, hal keadaan engkau itu, muta'ammidan kita hal amaraka, hal keadaan engkau itu yang berpegang fi jami'i zalik, dalam semua itu, alaihi kepadanya Allah. Wa musta'inan bihi, hal keadaan engkau itu minta tolong dengannya Allah. Wa mufawwidan ilaihi, dan menyerahkan segala urusan kepadanya Allah. Wa la yaqdahu fi tawakkulika dukhuluka fi syai'in minal asbabid dunyawiyah iza kunta mu'tamidan 'ala Allahi dunahu. Wa la yaqdahu, dan tidak cacatlah fi tawakkulika dalam tawakalmu, oleh dukhuluka, oleh masuknya dirimu, fi syai'in minal asbabid dunyawiyah, dalam sesuatu dari sebab-sebab duniawi, idza kunta, apabila adalah engkau itu mu'tamidan, yang berpegang alallah kepada Allah, dunahu, ketiadaannya asbab. Jadi enggak masalah, enggak akan merusak tawakal kita ketika kita melakukan sebab-sebab duniawi, bekerja, berdagang, dan semuanya, selama kita berpegang kepada Allah, bukan berpegang kepada pekerjaan. Jadi pekerjaan hanya sebab, yang memberi rezeki hanya Allah. Yakin gak kita? Kalau bisa meyakini seperti itu, maka silakan kita melakukan sebab-sebab yang bisa menghasilkan rezeki. Naam. Kendati pun demikian, man sadaqa tawakkuluhu dha'fa dukhuluhu fil asbabid dunyawiyah. Kendati pun demikian, bermula orang-orang yang benarlah oleh tawakalnya, niscaya lemahlah oleh masuknya dalam asbab-asbab duniawi. Orang-orang yang tawakalnya sudah kuat, benar dalam bertawakal, dia pasti agak lemah dalam melakukan sebab-sebab. Sebab hanya sekedar saja. Wa ammat tajarrudu anha bil kulliyati fala yuhmadu illa fi haqqi man dama iqbaluhu 'ala Allah. Adapun tajarrud, adapun menghindarkan diri anha darinya asbab, bil kulliyah dengan seluruhnya. Meninggalkan sebab sama sekali, enggak bekerja sama sekali. Wa ammat tajarrudu anha bil kulliyah, dan adapun meninggalkan darinya asbab duniawi bil kulliyah dengan seluruhnya, fala yuhmadu, maka tidak terpuji ia, illa fi hakiman, kecuali pada hak orang-orang dama iqbaluhu, pada orang-orang yang tetaplah oleh, yang kontinulah menghadapnya Allah, kepada Allah. Wa tahara qalbuhu anil iltifati ila ghairillah, dan sucilah, bersihlah hatinya dari berpaling atau melihat kepada selain Allah. Walam yudayya bisababihi man hum ayalun alaihi min khalqillah, dan tidak menyia-nyiakan ia dengan sebabnya tawakal, man akan orang-orang, hum yang orang itu, ayalun alaihi menjadi tanggungan kepadanya, min khalqillah daripada makhluk Allah. Jadi meninggalkan sebab sama sekali itu tidak baik, kecuali pada orang-orang yang benar-benar sudah siap dia untuk bisa menghadap Allah seluruhnya.
Kemudian hatinya juga bersih dari melihat kepada selain Allah. Enggak dalam perjalanan dia kembali lagi ke belakang, jadi melihat ini takut lapar, takut enggak punya ini, takut enggak punya itu. Enggak bisa. Dan dengan syarat dia tidak menyia-nyiakan keluarganya, orang yang menjadi tanggungannya. Artinya orang yang hidupnya sendiri mungkin bisalah tawakal sepenuhnya. Maksudnya orang yang hidupnya sendiri bisa mungkin dia meninggalkan sebab sama sekali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kafa bil mar'i isman, cukuplah seseorang itu berdosa. Kafa bil mar'i isman, cukuplah seseorang dianggap berdosa ayyudayya mayya'ul, bahwa menyia-nyiakan ia akan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Wa'lam annal idkhara wat tadawi minal amradi la yuqdihani fi asli tawakkuli man ya'lamu annal mughniya wan nafi'a wad darra huwallahu wahdah. Ketahui olehmu wahai saudaraku bahwa sungguh menyimpan makanan, wat tadawi dan berobat minal amrad daripada penyakit itu layak dahani, itu tidak mencacat keduanya fi asli tawakkul, pada asal tawakal, fi asli tawakkuliman, pada asal tawakal orang-orang yang tahu ya annal mughniya, bahwa sungguh orang yang membuat, bahwa sungguh yang mengayakan, wan nafi'a yang memberi manfaat, wad darra dan yang memudaratkan, itu Allah wahdahu, sendirinya Allah. Ketika kita menyimpan sedikit makanan, paling lama kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqh, paling lama boleh disimpan untuk setahun, untuk kebutuhan setahun. Nah, jadi menyimpan, berobat dari penyakit itu tidak merusak tawakal. Tidak akan merusak tawakal orang-orang yang meyakini bahwa sebenarnya yang membuat kaya kita itu Allah, yang memberi manfaat Allah, yang membahayakan, yang membuat kita mudarat Allah. Jadi bukan harta yang kita simpan itu yang akan menyelamatkan kita, tapi Allah. Ketika kita punya keyakinan seperti itu, maka menyimpan dan berobat itu tidak akan membahayakan tawakal, tidak akan merusak tawakal. Wa qad iddakhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ayalihi li bayanil jawazi, dan sungguh telah menyimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya beliau li bayanil jawaz, untuk menjelaskan bahwa itu boleh. Nabi juga menyimpan. Kalau kita baca sejarah itu Nabi membagi 3 golongan istri beliau. Ada istri yang diberi bekal untuk setahun, ada istri yang diberi bekal untuk 40 hari, ada istri yang diberi bekal harian, sehari ke sehari. Hari ini, besok belum ada. Besok bagaimana besok? Wa amma huwa sallallahu alaihi wasallam fama kana yudakhiru li nafsihi syai'an ila ghadin. Oh ini. Adapun dianya Nabi sallallahu alaihi wasallam fama kana, maka tidak ada ianya Nabi itu yudakhiru yang menyimpan ianya Nabi li nafsihi untuk dirinya beliau syai'an akan sesuatu ila ghadin untuk besok. Nabi tidak pernah menyimpan sesuatu untuk dirinya ke esok hari. Makanan pas untuk hari ini, besok lain lagi ceritanya. Wa rubbama iddakhara lahu ghairuhu, dan kadang-kadang iddakhara menyimpan lahu untuknya Nabi ghairuhu, oleh lainnya Nabi. Kadang orang lain yang menyimpan untuk Nabi. Fanahahu 'inda syu'uri bihi, maka melarang ianya Nabi akannya orang yang menyimpan tadi. 'Inda syu'uri bihi, ketika Nabi mengetahui bihi dengannya simpanan. Ada orang lain sahabat menyimpan sesuatu untuk Nabi, ketika Nabi tahu, Nabi melarangnya. Walamma su'ila alaihi salatu wasalam an sab'inal alafil ladzina yadkhulunal jannata bighairi hisab, dan manakala su'ila alaihi salatu wasalam, dan ketika ditanyakan orang kepadanya Nabi alaihi salatu wasalam, anis sab'ina, tentang 70.000 orang, anis sab'inal alafil ladzina, tentang 70.000 orang yadkhulunal jannah, yang masuk mereka akan surga bighairi hisab, dengan tanpa hisab, min ummatihi, dari umatnya Nabi. Faqala, maka berkata ya Nabi, ada sahabat bertanya kepada Nabi, jumlah orang, Nabi menyatakan begini, ada 70.000 orang yang akan masuk surga dari umat Nabi tanpa hisab. Sahabat bertanya, siapa saja dari mereka itu? Faqala, Nabi berkata, humul ladzina la yastariqun, mereka itulah orang-orang lam yastarkun,
raka, istarqa. Humul ladzina la yastarqun wa la yaktaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nabi menjawab, mereka orang-orang yang masuk dalam kalangan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, yaitu alladzina la yastarqun, orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Ketika dia sakit, dia tidak datang ke tukang ruqyah untuk minta diruqyah. Nah, itu orang seperti itu masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Kalau dia datang minta diruqyah, itu akan semacam mengurangi sedikit ketawakalannya. Dia memperhatikan makhluk Allah, menggeluti sebab untuk kesembuhannya. Orang-orang yang la yastarqun, mereka tidak meminta diruqyah, wala yaktaun, dan mereka juga tidak yaktaun. Jadi iktiwa ini berobat dengan besi. Semacam zaman dulu ada pengobatan ketika sakit, ada besi yang dibakar kemudian ditempelkan. Itu namanya yaktaun. Wala yaktaun, dan mereka tidak iktiwa, tidak berobat dengan pengobatan semacam itu. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak pernah merasa malang dengan sesuatu apapun. Ada sering di kampung kalau ada bunyi burung tertentu, ini begini. Kalau ada tanda-tanda begini, ini begini. Mereka tidak, la yatatayyarun, mereka tidak merasa malang dengan sesuatu apapun. Nah, orang-orang seperti wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, ini orang inilah yang akan masuk surga tanpa hisab. Walil mutawakkilis shadiqi salasu alamatin, dan sabit bagi orang-orang yang tawakal, yang benar-benar tawakal, itu ada 3 tanda. Nah, untuk kita orang tawakal apa bukan, ada 3 tanda. Yang pertama, al-ula alla yarjua ghairallah wala yakhafa illallah. Pertama, bahwa tidak mengharap ia akan selain Allah, tidak pernah mengharap kepada selain Allah. Wala yakhafa illallah, dan tidak takut ia kecuali Allah. Wa alamatu dzalika alla yada'al qawla bil haqqi 'indama yurja wa yukhsha 'adatan minal makhluqina kal umara'i was salatin. Wa alamatu dzalik, dan bermula tanda demikian tidak mengharapkan selain Allah, tidak takut kecuali kepada Allah, itu alla yada'a, bahwa tidak meninggalkan ia akan berkata benar, qaula bil haq, bahwa tidak meninggalkan ia akan berkata benar, indama yurja, di hadapan orang-orang yang diharapkan atau ditakutkan pada kebiasaan, minal makhlukin, daripada makhluk-makhluk, kal umara, seperti penguasa, umara pemimpin-pemimpin, wasalatin, dan sultan-sultan penguasa. Ini tanda orang tawakal, yaitu dia tidak takut kecuali kepada Allah. Tandanya apa? Dia tetap akan berkata benar di hadapan siapapun, baik orang yang ditakuti atau siapapun, dia tetap akan berani berkata benar. Di depan penguasa berani, di depan siapapun berani berkata yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Enggak takut dipenjara, enggak takut dibully segala macam, karena yang menjadi perhatian dia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wasaniyatu, dan bermula yang kedua itu, alla yadkhula qalbuhu hammur rizqi siqatan bi zamanillah. Bermula yang kedua itu bahwa tidak masuklah kepada hatinya, alla yadkhula qalbahu, bahwa tidak masuklah ke dalam hatinya oleh hammur rizqi, oleh kegundahan tentang urusan rezeki, siqatan bi zamanillah, karena percaya dengan tanggungan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah gundah tentang urusan rezeki. Bihaisu yakunu sukunu qalbihi 'inda faqdi ma yahtaju ilahi kasukunihi fi hali wujudihi wa asyad. Bagaimana penjelasan bahwa tidak pernah gundah tentang rezeki karena percaya kepada tanggungan Allah? Bihaisu, dengan sekira-kira, yakunu sukunu qalbihi, adalah bihaisu yakunu sukunu qalbihi, dengan sekira-kira adalah ketenangan hatinya, inda faqdi ma yahtaju ilaih, ketika tidak ada sesuatu yang dia butuh kepadanya. Ketika sesuatu yang dia butuh enggak ada, hatinya tetap tenang, kasukunihi, seperti tenangnya hati, fi hali wujudihi, pada ketika wujudnya sesuatu yang dibutuhkan. Wa asyaddu, dan bahwa sukun itu malah lebih lagi. Wa asyadda, kita baca barisnya wa asyadda, kita ataf kepada
kasukunihi. Jadi dengan sekira-kira adalah tenang hatinya ketika kehilangan, ketika tidak mendapatkan sesuatu yang butuh ia kepadanya, itu seperti tenangnya hati pada ketika wujudnya, dan itu asyadda, dan itu malah lebih sangat lagi tenang hatinya. Ketika yang dibutuhkan nggak ada, hati tenang. Ketika ada, tenang. Lebih tenang ketika nggak ada, berat. Tawakal ini urusan berat. Wasalisatu alla yattariba qalbuhu fi madannil khaufi ilman minhu. Dan bermula yang ketiga tanda-tanda orang tawakal itu alla yattariba qalbu, bahwa tidak goncanglah oleh hatinya fi madannil khauf, pada tempat-tempat yang menakutkan, pada tempat-tempat takut, ilman minhu, karena tahu, karena pengetahuan darinya seseorang itu, annama akhtaahu, bahwa sungguh apa-apa yang salah ia akannya, lam yakun liyusibahu, itu tidak ada ia untuk menimpa ia akannya, wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu, dan mama yang menimpa ia, dan mama asabahu yang menimpa ianya maakannya, lam yakun liyukhti'ahu, itu tidak ada ia liyukhti'ahu untuk membuat salah ia akannya. Gimana ini? Nggak paham ini. Yang ketiga nggak paham. Wasalisatu alla yattariba qalbuh fi madannil khaufi ilman minhu, annama akhtaahu lam yakun liyusibahu wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Lewat 2 baris ini lewat. Ntar kita pelajari lagi. Wa min hadzal qubaili ma huqiya anna sayyidi syekhi Abdul Qadiril Jailani nafa'allahu bi kana yatakallamu fil qadari fasaqatat alaihi hayyatun adhimah. Nah, wa min hadzal qubaili, termasuk dari sebahagian dari ini qubail, ini contoh-contoh yang ketiga tadi. Wa min hadzal qubaili, dan sebahagian dari ini pihak yang ketiga tadi. Mahukiya, itu ma yang diceritakan akan dianya ma, anna sayyidi syekh, bahwa sungguh tuan kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nafa'allahu bihi, semoga Allah memberi manfaat dengannya beliau, karena yatakallamu fil qadari, adanya beliau itu berbicara ya fil qadar. Syekh Abdul Qadir sedang mengajarkan tentang qadar. Fasaqatat alaihi hayyatun azimah, maka jatuhlah kepadanya beliau oleh ular yang besar. Mungkin beliau lagi duduk di balai pengajian mengajarkan tentang takdir, tiba-tiba dari atapnya jatuh seekor ular besar. Fa fadza'al hadiruna farqan minha, maka kagetlah oleh hadirun, para hadirin, farqan minha, nah, karena takut darinya ular. Fal taffat ala unuqi syekh, maka melilit ianya ular, ala unuqi syekh, di atas leher Syekh Abdul Qadir, wadakhalat, dan masuk ianya ular, min ahadi kammaihi, dari salah satu lobang, kammaihi lobang lengan baju, wadakhalat min ahadi kammaihi, masuk ianya ular dari salah satu 2 lengan bajunya Syekh, wa kharajat, dan keluar ianya ular, minal akhar, dari lengan baju yang lain. Wa syekhu nafa'allahu bihi, sementara bermula Syekh, semoga memberi manfaat oleh Allah dengannya beliau, itu sabitun, bermula Syekh itu sabitun, tetap beliau, lam yattarib, tidak bergoncang ianya Syekh sama sekali, walam yaqta kalamahu, dan tidak memotong ianya Syekh akan ucapan beliau masih langsung tetap menjelaskan tentang qadar, sementara penonton atau jamaah udah pada kabur kocar-kacir. Inilah tawakal beliau nih. Wa qila li ba'dhi syuyukhi wa qad turiha lis-sab'i liya'kulahu falam yu'dhihi. Dan dikatakan orang bagi sebahagian para syekh, wa qad turiha, dan sungguh telah dilempar akan dianya syekh, lis-sab'u, bagi binatang buas, liya'kulahu, supaya memakan dianya binatang buas akannya syekh, falam yu'dhihi, maka tidak menyakiti dianya binatang buas tadi akannya syekh. Ini ada cerita lagi, sebahagian syekh dilempar ke kawanan binatang buas supaya dimakan. Tapi ternyata binatang buas tidak memakannya. Apa yang ditanyakan kepada syekh yang selamat dari dimakan atau diganggu oleh binatang buas itu? Fi ayyi syai'in kunta tatafakkaru hina turihta lis-sabu'?
Pada fi ayyi syai'in, pada apa kunta adalah engkau itu tatafakkaru, engkau sedang berpikir hina turihta lisabu, ketika engkau dilempar ke dalam kawanan binatang buas. Apa yang engkau pikirkan barusan ketika engkau dilempar ke hadapan binatang buas? Qala, berkata ya Syekh, fi hukmi su'ris sibai minal ilmi. Berkata ya Syekh, saya sedang memikirkan tentang hukum jilatan binatang buas minal ilmi, dari pengetahuan. Misalkan dilempar ke hadapan singa, apa yang kau pikirkan tadi ketika dilempar ke depan singa? Saya sedang memikirkan apa hukumnya atau pengetahuan tentang air yang dijilat oleh seekor singa itu. Nah, begitu. Wasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga mencukupkan akan kita oleh Allah. Wa ni'mal wakil, Allah itu sebaik-baik wakil. Semoga Allah memberi kita pemahaman tentang tauhid dan bisa bertawakal kepada Allah. Wallahu alam bisawab, marji wal ma'af. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ini perlu kita kaji kembali yang 2 baris itu, saya tidak paham. Wallahu alam bisawab. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.